Masalah pokoknya itu masalah ijazah asli atau palsu. Itu harus dibuktikan dulu keaslian ijazah itu supaya dihadirkan ke persidangan. Ini untuk membuktikan ijazah asli. Jadi sebelum ini terbukti asli atau tidak asli kan tidak bisa dihukum. Bisa dihukum. Karena di tingkat penyidikan ini tidak dilakukan dan itu harus hakim yang menentukan, bukan polisi. Tapi kalau terbukti bahwa ya harus siap juga dong bertanggung jawab kan gitu, siap masuk penjara juga. Ijazah seorang ini lalu ditutup nama ini apa? Itu tidak ada dokumen publik mengenai orang lulus dari mana, itu kan terbuka di mana-mana. Anda mau lamar di pasar aja, mana ijazahmu gitu, boleh, nama, tanggal lahir, sekian. Terus kalau itu tidak ada gunanya dong kalau sudah ditutup-tutup dengan ini. Apa ini tidak salah? Karena dia melihat fenomena ini, bebas, kan bisa. Tanggapan Prof. Mahfud MD tentang kasus ijazah Jokowi ini sangat mengejutkan sekali. Hingga menanggapi penetapan tersangka Roy Suryo CS, seharusnya ijazah itu harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum Roy Suryo dan kawan-kawan ditetapkan sebagai tersangka. Maka saya tetap seperti dulu, harus dikelirkan dulu masalah pokoknya. Masalah pokoknya itu masalah ijazah asli atau palsu. Nah, dengan begitu nanti sebelum hakim berkesimpulan bahwa ini telah menyebarkan berita bohong, itu harus dibuktikan dulu keaslian ijazah itu. Keaslian ijazah kalau aslinya kayaknya udah enggak ada. Tapi keaslian itu kan bisa, bahwa keaslian dia lulus kan bisa dilihat dari indikator lain. Ya kan, selain kertasnya beda, tahunnya beda, fotonya beda, lah itu bisa diabaikan kan, bisa berubah. Faktor-faktor lain, satu, ijazah yang sudah dianggap keterbukaan oleh Komisi Informasi itu, supaya dihadirkan ke persidangan. Ini untuk membuktikan ijazah asli itu caranya gimana gitu. Lalu dibuka lagi. Jadi sebelum ini terbukti asli atau tidak asli kan tidak bisa dihukum. Karena dakwanya itu atau sangkaannya sekarang, jangan tersangka kan, sangkaannya itu gitu. Jadi oleh sebab itu supaya itu menjadi penguat, karena di tingkat penyidikan ini tidak dilakukan, maka sekarang tentu pihak yang terdakwa itu harus menunjuk ini ada ini, ayo buktikan sama-sama gitu. Dan itu harus hakim yang menentukan, bukan polisi, bukan jaksa. Jaksa tentu kalau ngajukan berusaha meyakinkan bahwa ini asli, ini benar dan sebagainya, ini salah orang ini. Tetapi hakim harus punya kearifan, punya rasa keadilan. Enggak, ini begini. Tapi kalau terbukti bahwa itu tidak mengubah kesimpulan bahwa misalnya Roy Suryo CS itu memang salah dan membuat itu, ya harus siap juga dong bertanggung jawab kan gitu, siap masuk penjara juga. Roy Suryo itu kan bagian dari itu. Tapi putusan KIP ini kan artinya mengikat KPU dong Pak ya, untuk mengatakan bahwa ini informasi terbuka dan bisa diketahui toh? Iya dong. Sebenarnya tanpa putusan KIP pun, ijazah seorang konfirmasi sejak dulu kan diumumkan kalau ada calon itu, ini lulus ini gitu. Orang kan bisa mengeritik kayak ingin aslinya gitu. Nah ini lalu ditutup nama ini apa? Itu enggak ada di undang-undang bahwa kalau rahasia pribadi itu memang harus ditutup, enggak boleh diketahui publik. Tapi kalau dokumen publik mengenai orang lulus dari mana itu kan terbuka di mana-mana. Anda mau lamar di pasar aja, mana ijazahmu gitu, boleh gitu. Jadi enggak usah ditutup nama, tanggal lahir, sekian. Terus kalau itu enggak ada gunanya dong kalau sudah ditutup-tutup dengan ini. Apalagi sekarang sudah ada keputusan KIP yang harus membuka semuanya gitu ya. Iya, gitu, Pak. Iya, dan hakim itu kan pinter sebenarnya. Oh iya ya, dulu masuk tahun sekian, jenis kertasnya begini, yang satu diketik, satu tulis tangan, ini apa meterenya, pada waktu itu meterenya mestinya hijau, kok sekarang merah, kok ini tertulis merah, kan beda. Itu kan bisa menyimpulkan kemudian hakim, tidak harus menyatakan ijazah ini palsu, tapi bisa mengatakan bahwa ini tidak salah karena dia melihat fenomena ini, bebas, kan bisa. Saya tidak ingin membela Roy Suryo CS, saya juga tidak pernah nanggapi gini-gini meskipun tiap hari masuk WA ke saya minta tanggal, enggak, saya bilang itu udah melelahkan, saya bilang. Apalagi peristiwa terakhir ada dua orang menghadap Pak Jokowi, ya terserah aja lah orang kan. Oh iya Pak, iya. Biarin aja, saya bilang kenapa itu hadiah. Seumpama saya atau Mas Rizal mungkin kayak itu, bisa aja kan melakukan hal kayak gitu. Lebih praktis, cepat, enggak melelahkan, udah. Kan tidak apa-apa, saya tidak berhak mengomentari itu baik atau jelek gitu. Termasuk apakah Pak Jokowi itu benar ijazahnya selebgram atau tidak. Tapi harus dibuktikan bahwa yang dikatakan oleh trio dan yang lain-lain itu, siapa? Rismon, Roy sama Tifa. Sama yang lain, yang klaster 2. Dan buktikan bahwa dia tidak salah misalnya. Memang tidak terbukti bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu
tidak asli, tidak terbukti, tapi indikatornya untuk dipersoalkan ini tidak salah Tidak orang salah. ini, kan bisa Tidak begitu. keliru dia mempertanyakan. Jadi selesai semuanya, nggak usah ribut-ribut lagi, gitu. Itulah tanggapan dan pendapat Prof. Mahfud MD mengenai tentang isu ijazah palsu Pak Jokowi yang dituduhkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Sangat menarik sekali pendapat Prof. Mahfud MD ini, sangat mencerdaskan kita semuanya. Dan memang benar sekali karena Roy Suryo ini menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu hingga dijadikan tersangka. Maka dari itu seharusnya memang Roy Suryo dan kawan-kawan ini sebelum dijadikan tersangka harus dibuktikan terlebih dahulu ijazahnya asli atau palsu. Jika ijazah Pak Jokowi ini asli, ya Roy Suryo bisa ditersangkakan. Bahkan jangankan kok ditersangkakan, ini harus dipidanakan. Karena ini nuduh seseorang tanpa ada bukti bahwa ijazah itu asli atau palsu. Dan menurut Prof. Mahfud MD, ijazah itu harus dibuktikan terlebih dahulu karena permasalahan ini sudah menjadi panjang dan sangat liar sekali ya. Seharusnya ijazah itu dibuktikan terlebih dahulu, apalagi Pak Jokowi ini seorang negarawan yang dulu pernah menjabat sebagai presiden atau presiden kita tentunya 2 periode. Kan tapi hingga saat ini tidak menunjukkan ijazah. Menurut Prof. Mahfud MD, itu yang bisa mengatakan ijazah itu asli atau palsu yaitu hakim, bukan polisi. Memang sangat menarik sekali setelah kita lihat cuplikan video atau tayangan video Prof. Mahfud MD. Pendapatnya itu memang sangat-sangat masuk akal ya. Bahkan KPU menutupi ya hal-hal yang tentunya itu hak publik untuk melihat dan mengetahui, yaitu seperti keterbukaan informasi publik ini kan sudah sebenarnya dari dulu itu tidak diatur untuk pejabat publik seperti presiden dan lainnya, itu tidak diatur, tidak harus dirahasiakan. Hal-hal yang seperti nomor induk mahasiswa atau nomor ijazah itu tidak harus ditutup-tutupi, akan tetapi buktinya ini ditutupi. Dan Prof. Mahfud MD keterangannya tadi ini sangat menegaskan bahwa harusnya bisa mengakses semua itu, tidak harus KIP juga ya gitu, tidak harus melalui persidangan. Memang hal ini menjadi sangat ruwet sekali ya. Jadi beberapa persidangan pun dilakukan dan dilaksanakan ya. Ada beberapa gugatan tentang ijazah Pak Jokowi ini ya. Jadi masyarakat ini dibikin bingung tentunya tentang hal ini. Ya karena Pak Jokowi sendiri yang tidak mau menunjukkan ijazahnya dari awal. Jadi asumsi masyarakat ini semakin menguatkan ya. Jadi semakin kuat asumsi masyarakat ini. Pastinya yang dulunya ini sebenarnya ingin percaya bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli. Akan tetapi dengan Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazah ini, jadi kita berpikir kenapa hal yang semudah itu Pak Jokowi tidak berani menunjukkan, tidak mau menunjukkan. Bahkan harus mengeluarkan banyak biaya tentunya, pikiran, tenaga, dan lain-lain, harus membayar pengacara. Hingga saat ini berapa pengacara yang sudah dibayar sama Pak Jokowi karena di beberapa persidangan juga, bukan hanya di satu persidangan ya gugatan-gugatan ini. Tapi Pak Jokowi bisa seperti itu dan rela untuk mengeluarkan biaya hanya demi menutupi ijazah. Ya ini yang jadi pertanyaan masyarakat, tentunya asumsi masyarakat semakin kuat ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa jangan-jangan ijazah Pak Jokowi ini memang benar-benar bermasalah? Jangan-jangan gitu ya. Itu asumsi masyarakat pasti banyak yang seperti itu. Karena kita bukan hanya kali ini saja kalau melihat tentang Pak Jokowi ini tidak mau menunjukkan ijazah. Bambang Tri dan Gus Nur dipenjarakan pun itu tidak ditunjukkan ijazah Pak Jokowi. Ya ijazah Pak Jokowi ini tidak ditunjukkan di persidangan. Padahal ada 2 anak bangsa atau rakyat yang dipenjarakan, yang harus menjalani hukuman bertahun-tahun, itu menuduh ijazah Pak Jokowi ini palsu. Tapi tidak dibuktikan ijazah tersebut asli atau palsu di persidangan, itu tidak dibuktikan. Tapi kedua anak bangsa ini terpaksa harus ya menjalani hukuman ya, karena menuduh ijazah Pak Jokowi palsu tapi tidak ditunjukkan. Seharusnya kan kalau dituduh ijazahnya ini asli atau palsu ya, atau dituduh ijazahnya palsu, seseorang tersebut
dilaporkan, akan tetapi kita juga harus menunjukkan, karena saya punya ijazah asli, kenapa saya dituduh palsu? Nah, ini ijazah saya perlihatkan ke kamu, biar saya memenjarakan kamu juga nantinya, atau memenjarakan Anda. Saya tidak salah dan tidak zolim dan tidak mengkriminalisasi masyarakat, karena ini ijazah saya asli, saya tunjukkan ke kalian semua, ke rakyat. Ya, akan tetapi Anda harus saya pidanakan karena Anda sudah menuduh saya. Harusnya seperti itu. Akan tetapi hal itu tidak terjadi, dan harus ada 2 orang atau 2 anak bangsa yang harus dikorbankan gitu. Hingga saat ini pun sama saja. Ini juga ijazah ini tidak diperlihatkan ke masyarakat hingga saat ini. Akan tetapi beberapa masyarakat atau beberapa anak bangsa ini, pejuang-pejuang ini ditersangkakan yang ingin mengetahui atau menanyakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu. Saat ini pun tidak dipertunjukkan ke masyarakat, hanya polisi saja yang mengatakan ini identik dan bisa mentersangkakan, tapi polisi juga tidak memperlihatkan. Ya, apalagi Pak Jokowi, ya, polisi saja itu tidak memperlihatkan, padahal polisi ini adalah penegak hukum yang harusnya polisi ini membuat perkara terang benderang dan menegakkan keadilan untuk masyarakat dan untuk korban juga. Yang dituduh ijazahnya palsu atau yang menuduh ini juga dua-duanya punya hak. Yang dituduh ijazahnya palsu juga wajib seharusnya itu membuktikan ijazah ini asli atau palsu, dan yang dituduh, ya, yang dituduh itu juga harusnya membuktikan ijazahnya ini asli atau palsu, karena ini sebuah fitnah gitu ya. Akan tetapi hingga saat ini tidak terjadi, bahkan yang menuduh juga harusnya ingin melihat ijazahnya asli atau palsu, karena saya sudah ditersangkakan gara-gara menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Tapi saat ini hingga detik ini pun tidak ditunjukkan ijazahnya, padahal bukan hanya Roy Suryo dan kawan-kawan atau yang sudah ditetapkan sebagai tersangka yang ingin mengetahui ijazah itu asli atau palsu, tapi masyarakat juga ingin mengetahui, apalagi masyarakat yang selama ini mengikuti dan mendukung perjuangan Roy Suryo dan kawan-kawan, tentunya juga ingin tahu bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu juga. Tapi hal ini harus dipersulit lagi dan harus menunggu sampai ke persidangan katanya. Harus di persidangan nanti sidangnya Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, masyarakat ini hanya dijanji-janjiin oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi mengatakan akan hadir di persidangan jika hakim memerintahkan dan jika dibutuhkan oleh hakim, ya, itu akan hadir di persidangan. Tapi kemarin di gugatan citizen lawsuit itu juga tidak datang Pak Jokowi, tidak ada Pak Jokowi, ya, yang sudah diagendakan harus datang di pengadilan, ya, itu tidak ada. Ya, tidak datang Pak Jokowi. Nah, apakah di persidangan nanti juga, jika ini masuk ke persidangan dan naik ke P21, Pak Jokowi juga akan menghadirkan ijazah atau akan datang ke persidangan? Tentunya masyarakat juga sulit untuk percaya hal tersebut, karena beberapa kali itu tidak datang. Ya, di persidangan Gus Nur juga enggak datang, dan di persidangan di Surakarta di citizen lawsuit itu juga tidak hadir dan tidak datang. Bagaimana masyarakat untuk percaya hal tersebut, ya? Bagaimana masyarakat akan percaya dengan janji-janji Pak Jokowi? Tentunya ini masyarakat juga sulit dan hilang kepercayaan tentang Pak Jokowi tentunya, ya. Nah, memang isu ijazah ini memang semakin liar dan semakin menjadi pelik, ya, karena ya gara-gara satu orang, gara-gara Pak Jokowi sendiri, dan gara-gara yang mempunyai ijazah atau yang dituduh ijazahnya palsu. Padahal beliau ini, ya, katanya beliau ini adalah negarawan, beliau ini adalah mantan presiden, tapi beliau ternyata hingga saat ini juga tidak mau menunjukkan ijazahnya. Bahkan seperti kasus ini, ya, diulur-ulur waktunya gitu, ya. Masyarakat ini kapan mau damai jika seperti ini? Seharusnya Pak Jokowi cepat-cepat menunjukkan ijazah agar masyarakat tidak, ya, saling terbelah dan dihadap-hadapkan dengan hal yang seperti ini, lalu terjadi perdebatan setiap hari. Kita bisa melihat perdebatan-perdebatan ini tentunya
kita bisa tahu di media-media ini yang lagi rame ya tentunya tentang ijazah, karena memang banyak sekali hal-hal yang ada saja yang ditemukan setiap hari-harinya tentang ijazah, yaitu mungkin kita bisa melihat permasalahan-permasalahan saat ini mengenai tentang ijazah ini semakin banyak dan panjang lebar ya. Ada restoratif justice ya, ada SP3 dan ada temuan-temuan baru, ada hal baru ini yang membuat kita semua jadi masyarakat ini hanya menikmati kasus ini saja,